Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih Gemindo Jemaat Nazaret. Pada pagi hari ini, di hari yang penuh dengan sukacita, kita akan kembali memulai ibadah kita. Kita akan menggunakan tata ibadah Paskah atau kebangkitan. Kita beribadah di rumah dengan menggunakan bentuk tata ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan mengenai kain mimbar dan stola yang digunakan hari ini. Kain mimbar dan stola yang digunakan hari ini bukan lagi hitam seperti yang digunakan pada Jumat Agung yang lalu, tetapi warna putih dengan logo bunga lili. Itu berarti kita sedang merayakan Paskah Kristus, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah boleh dikatakan hari raya gereja yang pertama dirayakan dalam kalender tahun gereja, yaitu sebagai titik tolak iman orang percaya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang keempat berkata, "Jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami." Bunga lili merupakan simbol dari Paskah dan kekekalan. Umbi dari bunga lili ini haruslah ditanam dan mati dahulu, baru kemudian dari kematian umbinya itu akan tumbuh kehidupan baru. Merayakan Paskah berarti orang percaya telah menerima kehidupan baru yang diberikan lewat penderitaan dan kematian Kristus, dan kehidupan baru itu adalah kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita merayakan Paskah Kristus dengan kegembiraan dan sukacita. Memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita iman hari ini kita merayakan kemuliaan Paskah Yesus Kristus. Kita berkumpul di ruangan ini, di rumah kita masing-masing, untuk mewujudkan rasa syukur dan rasa bahagia selaku umat Tuhan yang menang oleh kuasa kebangkitannya. Karena itu marilah kita memuliakan Dia, Tuhan yang bangkit, dan menyanyi bersama lewat Kidung Jemaat nomor 188, baitnya yang pertama dan baitnya yang 6, Kristus bangkit soraklah. Tahbisan dan salam. Ibadah hari Paskah ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Selamat hari Paskah saudara-saudara. Tuhan telah bangkit. Haleluya. Selamat hari Paskah saudara. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Nats pembimbing kita di pagi hari ini berkata demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Menyambut nats pembimbing, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 195, baitnya yang pertama. Jemaat yang terkasih di rumah masing-masing, saat ini kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu, kembali kami datang menghadap-Mu. Lewat perayaan Jumat Agung yang telah kami lakukan 2 hari yang lalu, kami telah duduk di dalam perjamuan kudus. Kami menikmati roti dan anggur sebagai tanda tubuh dan darah Kristus. Dan di dalamnya kami menyadari bahwa begitu besar kasih dan cinta Allah terhadap dunia ini, sehingga Tuhan telah mengirimkan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, untuk menyelamatkan kami anak-anak dari dosa, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa salah. Karena itu Bapa, pada hari ini, di hari kemenangan, di hari kebangkitan, kami mau datang kepadamu. Kami tertunduk dalam segala kekurangan kami, dalam segala kerendahan kami sebagai manusia. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Kami berbuat salah, baik kami sadari maupun tidak. Karena itu Bapa, lewat perayaan Paskah pada hari ini, kami mau membawa seluruh dosa-dosa yang telah kami lakukan, menyakitkan hati Tuhan. Ya Bapa, kami dengan tulus mau mengaku segala dosa salah yang telah kami perbuat, dan kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya kami anak-anak-Mu beroleh keselamatan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan pada saat ini kami juga membawa dosa-dosa kami, agar semuanya dapat Tuhan ampuni, dan kami anak-anak-Mu dapat kembali layak di hadapan Tuhan. Inilah kami dalam segala kerendahan kami. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa salah yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama mengangkat pujian bukan dengan barang fana.
dengarkanlah berita anugerah dari 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita menyambut berita anugerah Allah dengan menyanyikan pelengkap hidup jemaat nomor 214, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Paskah ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan juga yang telah bangkit bagi kami semua, yang telah menang mengalahkan dosa dan maut. Saat ini kami terkumpul di rumah kami masing-masing mensyukuri semua kebaikan-Mu, kemenangan-Mu dalam peristiwa Paskah. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kuasai ruangan kami dengan kuasa Roh Kudus, terlebih khusus hati kami, agar firman Tuhan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama-sama dengan keluarga di rumah, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Karena itu kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan judul perikop Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan."
Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Selamat Paskah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari yang ada di rumah, kita sama-sama memakai salam tradisional dan sama-sama berkata kepada yang ada di samping kanan kiri kita, "Selamat Paskah." Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, murid-murid dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus masih dalam situasi dan suasana sedih dan ketakutan karena peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Murid-murid dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus berharap agar peristiwa kematian tidak terjadi. Mereka mengharapkan agar Yesus menunjukkan kuasa-Nya melawan orang-orang yang menyiksa dan menyalibkan Dia, agar peristiwa kematian itu tidak terjadi. Dan mereka juga berharap ketika Yesus melawan setiap orang yang menyiksa Dia,
yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus menerima derita itu, Yesus menerima penyaliban itu, sampai kemudian dia menghembuskan nafasnya dan mati. Lalu Yusuf dari Arimatea dengan diam-diam dan takut minta pada Pilatus agar dia dapat menguburkan Yesus. Permintaannya disetujui oleh Pilatus, lalu kemudian Yusuf menguburkan Yesus. Kuburannya dekat dengan tempat di mana dia disalibkan. Pada hari Minggu pagi, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Kenapa di hari Minggu pagi, hari ketiga, Maria ke kubur Yesus? Karena ada kepercayaan orang Palestina bahwa selama 3 hari orang mati itu masih melayang-layang di sekitar makam tersebut. Kira-kira sama juga dengan pemahaman kita, kepercayaan kita. Kalau belum 40 hari orang itu masih di rumah. Karena itu semua orang ketakutan karena pemikiran yang demikian. Di Palestina pun demikian. Mereka memahami bahwa selama 3 hari orang mati itu masih melayang-layang di sekitar makam. Nah, setelah hari ketiga, ketika mayat itu sudah mulai membusuk dan rusak, barulah roh orang yang meninggal itu pergi. Karena itu ada tradisi masyarakat setempat untuk pergi ke kubur pada hari ketiga sesudah pemakaman. Jadi, ketika Maria Magdalena pergi ke kubur pada hari ketiga, itu adalah hal yang lumrah dalam budaya daerah. Sampai di kubur, Maria Magdalena terkejut dan kaget luar biasa. Kenapa? Karena batu sudah tergulung. Sudah tidak ada batu yang menutup kuburan Yesus. Cepat-cepat dia memberitahu murid-murid Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Dia memberitahu mereka dan berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayatnya yang kedua. Lalu kemudian murid-murid pun pergi ke kubur. Dan setelah mereka sampai di sana, memang benar apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Tidak ada lagi mayat Tuhan Yesus di sana. Tidak ada lagi Tuhan Yesus di dalam kubur tersebut. Yang ada hanyalah kain kapan dan kain peluk. Saudara-saudara, yang saya baca, kain kapan yang ada di kubur Tuhan Yesus bukan kain kapan yang sudah berantakan karena ada seseorang yang melepaskannya, tapi dalam buku tersebut dikatakan bahwa kain kapan itu terlipat rapi. Kain kapan itu bukan berantakan, tapi kain kapan yang ada di situ terlipat rapi. Lalu Maria Magdalena menangis dekat kubur Tuhan Yesus. Maria menangis sampai kemudian ada orang yang menyapa dia. Ada orang yang menata dia. Ibu, kenapa engkau menangis? Ibu, mengapa engkau menangis? Terjadi percakapan antara Maria Magdalena dan orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Tuhan Yesus. Maria Magdalena tidak mengenal Yesus. Mereka berdua sudah bersahutan, tapi Maria tetap tidak mengenal Yesus. Sampai Tuhan Yesus menyapa Maria dengan sapaan yang sangat akrab, Maria. Barulah Maria mengenal Yesus dan berkata, Rabuni, yang artinya guru. Dan pada ayat terakhir, ayatnya yang ke-18, Maria bersaksi dan berkata kepada para murid, Aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan dari seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan, adalah ungkapan kesaksian yang sangat menarik yang dikatakan oleh seorang wanita pada zaman itu kepada para murid dan murid.
Ketika para murid dan dunia dalam situasi yang penuh ketakutan karena penyaliban dan kematian Yesus, ungkapan ini ditujukan kepada mereka mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak mati, tapi Dia bangkit, Dia hidup dan mengalahkan maut. Ungkapan yang dikatakan oleh Maria Magdalena adalah ungkapan yang membawa perubahan yang besar, bukan hanya bagi Maria Magdalena dan juga murid-murid, tapi juga bagi seluruh dunia. Maria Magdalena yang pada saat itu dalam masyarakat Yahudi sebagai seorang wanita yang dalam masyarakat tidak diperhitungkan seorang wanita, bahkan kalau ada kesaksian dan jika wanita yang bersaksi, maka masyarakat Yahudi akan menganggap kesaksiannya itu bohong. Tapi dalam peristiwa kebangkitan Yesus, ungkapan Maria Magdalena mengubah dan mematahkan tradisi tersebut. Mengubah dan mematahkan tradisi bahwa perempuan itu berbohong kalau bersaksi. Ungkapan Maria Magdalena ini mengungkapkan bahwa benar apa yang dikatakannya. Tuhan Yesus tidak mati, Dia bangkit, dan aku telah melihat Tuhan sebagai ungkapan bahwa Dia sudah bangkit. Dia menang dari kuasa maut. Ungkapan Maria Magdalena juga sekaligus mengubah kehidupan murid-murid. Murid-murid yang tadinya ketakutan, murid-murid yang tadinya bersembunyi karena peristiwa kematian dan penyaliban Yesus berubah menjadi terang. Mereka keluar dari tempat persembunyian mereka dan kemudian mereka menyaksikan kepada semua orang bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak mati, tapi Dia bangkit. Dia menang atas maut. Ungkapan aku telah melihat Tuhan. Ungkapan Maria Magdalena juga menjadi sebuah ungkapan yang membaharui seluruh dunia bahwa dunia mendapatkan kepastian kemenangan. Dunia mendapatkan kepastian bahwa seluruh dunia sudah menang dalam kebangkitan Tuhan Yesus dari dosa dan maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam pandemi COVID-19, dalam karantina yang telah kita alami selama kurang lebih 1 bulan, karena kita beribadah di rumah kita masing-masing pun sudah 1 bulan, sudah 4 kali. Mari kita berkata seperti Maria Magdalena. Mari kita mengungkapkan ungkapan yang dinyatakan dan disampaikan oleh Maria Magdalena. Aku telah melihat Tuhan. Di mana? Bukan dikubur di daerah sana, tapi di mana? Di sini, di rumahku, di rumah saya, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, bersama kakak adik, bersama dengan orang tua masing-masing, bersama dengan keluarga masing-masing. Mari kita bersama-sama mengatakan seperti Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan. Tuhan di mana? Di dalam rumah kita masing-masing. Di dalam rumah kita masing-masing, bukan di tempat lain, tapi di dalam rumah kita masing-masing. Bersama dengan siapa? Bersama dengan kita dan keluarga kita masing-masing. Dan berharap bahwa perkataan yang telah mengubah, baik mengubah Maria Magdalena, mengubah murid-murid, dan mengubah seluruh dunia, itu juga menjadi perkataan yang dapat mengubah kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, hidup yang lebih bertanggung jawab, hidup yang lebih setia, hidup yang lebih taat kepada Tuhan Allah. Sekaligus ungkapan aku telah melihat Tuhan, ungkapan yang dikatakan oleh Maria Magdalena yang akan kita ungkapkan bersama-sama dalam peristiwa Paskah saat ini, akan menjadi ungkapan
yang membaharui dan merubah, termasuk dalam kondisi dunia yang ada dalam ancaman COVID-19. Menjadi kondisi yang seperti apa? Kondisi yang berubah, bebas dari virus apapun juga. Melihat aku telah melihat Tuhan menjadi ungkapan yang kita ungkapkan, di mana kita melihat bagaimana Tuhan berkuasa dalam situasi kondisi yang kita alami selama karantina karena pandemi COVID-19. Membaharui, merubah kehidupan kita. Amin. Kita meresponi dan menyambut firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 340 baitnya yang pertama, Hai bangkit bagi Yesus. Pengakuan iman Rasul. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita mendengarkan ajakan dari Mazmur 116 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari NKB 133 ayatnya yang pertama. Selain persembahan yang kita berikan di depan, majelis bertugas juga menerima satu buah amplop persepuluhan dari LB sebesar Rp1.250.000. Mari kita doakan persembahan kita, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau tadi kami sudah boleh mendengarkan kebaikan serta berkat daripada firman-Mu yang Tuhan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami begitu terberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan kemudian kami juga boleh memberikan dan membawa persembahan kami sebagai satu ucapan rasa syukur yang begitu besar kepada Tuhan karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Bapa, boleh kami gunakan untuk keluasan daripada kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami terima dan yang sudah kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat dan kehidupan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati oleh persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Penaltua Wemi Amanupunyo. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Nya. Oh, kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada doa syafaat. Kita akan mendoakan mereka yang berhari ulang tahun di minggu yang kita telah jalani ini, dari tanggal 6 April sampai dengan 12 April. Mikael David Manda, Charles Lonten, Cynthia Caroline Lumus, dan Marisa Historia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang telah mati dan bangkit bagi kami semua, dalam sukacita merayakan kebangkitan-Mu bagi dunia, mengalahkan maut, kami ada di rumah kami masing-masing saat ini. Berterima kasih, bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kami, karena Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sebuah perkataan yang dikatakan oleh Maria Magdalena, perkataan yang mampu mengubah dirinya, mengubah murid-murid dan mengubah dunia. Itu juga yang akan kami katakan saat ini. Di tengah-tengah situasi karantina karena pandemi COVID-19, kami telah melihat Tuhan, itu ungkapan kami. Ungkapan yang juga akan membaharui baik kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga, dan juga kehidupan seluruh dunia, termasuk ungkapan yang akan membaharui situasi dan kondisi yang ada saat ini. Situasi dan kondisi yang mencekam karena karantina yang telah kami jalani selama kurang lebih 1 bulan. Memutus mata rantai COVID-19, membaharui, merubah hidup kami, hidup seluruh dunia, menjadi hidup yang dibebaskan, hidup yang dijauhkan, hidup yang tidak akan dijangkiti oleh virus yang saat ini sedang menguasai dunia. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang dibaharui, hidup yang aman, hidup yang lepas dari ketakutan, hidup yang kembali berjalan normal, termasuk hidup yang kembali bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Dalam persekutuan yang indah di saat ini Bapa, dalam sukacita merayakan kemenangan Kristus dalam peristiwa Paskah, kami mendoakan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di minggu yang sudah kami lewati, baik yang namanya dicatat di warta jemaat atau yang tidak sempat tercatat. Berkati Tuhan, tolong Bapa, kami percaya bukan hanya usia yang ditambahkan, tapi iman percaya kepadamu juga dikuatkan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya janji firman-Mu terjadi, panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan menjadi bahagian hidup kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang namanya akan disebutkan ataupun yang tidak sempat kami sebutkan. Ibu Neni Skipio Turang dalam perawatan di Tomohon, Bapak Hermanto Wijaya, jamah mereka Tuhan, jamah dengan tangan-Mu yang penuh pengasihan. Kami percaya dengan jamahan tangan-Mu mereka dipulihkan, mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Gemindo Nazaret. Pelayanan saat ini terhenti karena pandemi COVID-19. Namun kami tetap berupaya melayani jemaat melalui sarana online. Tuhan berkati. Kami percaya tidak mengurangi makna pelayanan yang sesungguhnya, tapi melalui sarana online
Walaupun kami dalam masa karantina ini, biarlah Bapa kami tetap patuh pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kami tetap taat pada setiap peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Karena kami tahu, ketika kami taat, kami patuh, maka virus ini akan berlalu dari hidup kami. Dan seperti Tuhan telah menang 2000 tahun yang lalu melawan maut dan kuasa dosa, kami juga akan menang melawan pandemi COVID-19. Tuhan tolong berkati kami semua, berikan kekuatan kemampuan kepada kami menjalani masa karantina ini. Biarlah kasih setiamu tetap memelihara kami, tetap tenang, kami tetap yakin bahwa Tuhan tetap memelihara kami walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Karena kami tahu berkat Tuhan akan diberikan kepada kami. Bahkan ketika kami tertidur sekalipun, Tuhan tetap memberkati kami, asalkan kami tetap setia kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, seluruh majelis jemaat diserahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap tanggung jawab pelayanan kami, Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama, agar apapun yang kami lakukan benar-benar diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami tetap percaya satu hal, semua yang kami lakukan, apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, akan dihargai benar oleh Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, berkati seluruh jemaat, baik yang ada di darat ataupun yang bekerja di laut. Tolong kami masing-masing Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Biarlah kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan di setiap tangan kami yang bekerja, ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, setiap kepala-kepala keluarga pencari nafkah, Tuhan Engkau memberkati, Engkau bersama-sama, Engkau memberikan kekuatan dalam setiap pekerjaan mereka. Ibu-ibu rumah tangga pun Tuhan berkati dalam setiap kerja usaha yang dilakukan, dalam segala tanggung jawab Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama. Anak-anak, Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama. Bagi anak-anak kami yang akan mengikuti ujian, Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama, agar walaupun ujian ini dilaksanakan secara online, mereka boleh mengikuti dengan baik, mereka boleh mendapatkan nilai yang memuaskan, karena Tuhan menyertai anak-anak kami. Seluruh kehidupan jemaat ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan. Kami berdoa bagi janda, duda, anak-anak yatim piatu yang lanjut usia, semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan menolong mereka. Berkati pengurus kategorial usia indah, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, kategorial anak dan remaja. Tuhan berkati kami semua. Tolong kami Bapa dalam pelayanan di kategorial kami masing-masing. Saat ini pun pelayanan di kategorial akan dilaksanakan secara online. Bapa, Engkau berkati agar setiap pelayanan yang dilakukan benar-benar menguatkan kami semua di kategorial kami masing-masing. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan jemaat Gemindo Nasaret kami hanya serahkan, kami pasrahkan ke dalam tangan. Bahkan kami juga berdoa bagi setiap kami yang mengikuti ibadah online ini. Siapapun juga Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di darat maupun di laut, semuanya diserahkan ke dalam tangan. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu tetap dinyatakan di dalam kehidupan kami, dan kami diberkati melalui ibadah kami di saat ini. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk Majelis Sinode Gemindo. Mari ya Tuhan Engkau berkati pelayanan Majelis Sinode, kasih setia Tuhan menyertai agar Majelis Sinode dapat melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik. Melalui setiap pelayanan mereka, Sinode Gemindo berkembang, dan semua yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Persekutuan AMI Bitung, APW Bitung, Toraja, Palopo, dan IAMN Cilacap. Tuhan berkati persekutuan ini. Berkati masing-masing mereka Tuhan, baik mereka yang masih ada di mes ataupun mereka yang sudah berlayar. Biarlah kasih setia-Mu menyertai mereka dalam kerja, dalam usaha yang mereka lakukan. Kasih setia Tuhan
tetap nyata dan tetap mereka rasakan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia dalam rencana-rencana mereka. Tuhan memberkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGIW wilayah DKI Jakarta, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Tolong pemimpin bangsa kami Bapa menghadapi situasi yang terjadi di negara dan bangsa ini dalam hubungan dengan pandemi COVID-19. Tuhan tolong pemimpin bangsa kami agar mereka dapat merancang, mereka dapat melakukan rancangan yang terbaik dalam memutuskan rantai mata COVID-19 sehingga virus ini berakhir dari kehidupan kami yang ada di Indonesia, terlebih yang ada di dunia. Dan setiap upaya-upaya pemerintah, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan bagi tenaga medis yang bertugas melayani, merawat kekasih-kekasih kami yang positif COVID-19. Tuhan Engkau tolong. Berikan kekuatan kepada mereka, setiap tenaga medis. Berikan kemampuan kepada mereka Bapa, agar dengan kekuatan kemampuan dari Tuhan mereka boleh merawat, mereka boleh mengobati, dan dengan kasih Tuhan siapapun juga pasien yang mereka rawat, mereka jamu, mereka boleh memperoleh kesembuhan. Tuhan tolong dalam kesakitan karena virus yang mencangkiti mereka, mereka yang positif, mereka yang ODP atau siapapun juga, Tuhan Engkau memberkati. Berkati, berikan kekuatan kesehatan Bapa agar mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, yang bersedih karena kehilangan kekasih-kekasih mereka yang meninggal karena virus. Tuhan Engkau berkati mereka, berikan penghiburan kepada mereka, berikan pengharapan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka semua tetap dalam pemahaman iman bahwa yang terbaik Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah online pada saat ini, kelompok majelis bertugas, pemain musik pro kantor, tim multimedia, Tuhan Engkau berkati kami agar kami terus dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, baik jemaat Gemindo Nazaret maupun jemaat-jemaat yang lain, Tuhan Engkau memberkati kami semua. Kasih setiamu, kasih sayangmu tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa untuk pengurus kategorial perempuan yang menjadi panitia Raker dan Paskah. Tuhan, rancangan-rancangan mereka biarlah Engkau memberkati, sehingga walaupun sudah berlalu hari Paskah ini, mereka tetap dapat merancang acara yang terbaik untuk merayakan kebangkitan Kristus di hari-hari ke depan. Di atas semuanya itu Bapa, bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Sejenak kita dengarkan warta Jumat. Mohon perhatian Jumat yang ada di rumah. Majelis Gemindo Jemaat Nazaret dengan sukacita
mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari dan seluruh anggota jemaat dalam ibadah online Minggu Paskah ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu Paskah dan damai sejahtera bagi kita semua. Dengan himbauan pemerintah, PGI dan Sinode Gemindo agar mengistirahatkan pelayanan di gedung gereja sampai dengan 29 Mei 2020 atau sampai menunggu informasi selanjutnya. Tetapi apabila ada pelayanan ibadah, kedukaan, pelepasan, dan pemakaman jenazah, pendeta dan majelis bertugas akan melayani secara langsung dan akan diatur oleh pendeta dan majelis jemaat Nasaret. Dan pagi hari ini kita dilayani oleh pendeta jemaat Nasaret, pendeta Ibu Mariam Lelet Bansaga, sarjana teologi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta di dalam pelayanan dan keluarga. Pelayanan ibadah Minggu Paskah ini dilayani oleh pelayan firman Pendeta Ibu Mariam Lelet Bansaga STH. Pengantar Kadim Penatua Diona Silitonga, Liturgos Penatua Valdi Ingkiriwan, doa persembahan Penatua Wemi Amanopunyo, warta jemaat Diaken Gusti Karaen, pemain musik Penatua Adolf Malalantang, Prokantor Saudari Prilly Malalantang, dan tim multimedia Penatua Stevi Thomas dan Saudara Gabriel Scipio. Dan yang terakhir kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sangat diberkati yang telah memberikan kesaksian pujian Penatua Wemi Amanopunyo. Semoga Tuhan memberkati beliau di dalam pekerjaan dan keluarga. Selanjutnya jadwal kebaktian selama seminggu dari hari Senin sampai hari Minggu sesuai dengan himbauan pemerintah, maka majelis jemaat mengatur bahwa dari hari Senin dari tanggal 13 sampai tanggal 19 ibadah diistirahatkan untuk dilaksanakan di gedung gereja. Pada tanggal 19 kita akan merayakan Paskah kedua yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Jemaat Pendeta Mariam Lelet Bansaga STH. Jadwal kelompok majelis bertugas selama 2 pekan dari hari Senin tanggal 13 April sampai tanggal 19 April 2020 yang bertugas KMP Antioquia, dan dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 April 2020 yang bertugas KMP Bethlehem. Majelis jemaat dan pendeta tidak lupa juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun, yang bersukacita dari tanggal 6 April sampai dengan 12 April 2020 hari Minggu ini. Yang pertama Michael David Mandak, Charles Lonteng, Cynthia Caroline Luz, dan Marisa Ristoria. Tuhan memberkati kesukacitaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan yang pengumuman terakhir, diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat Nasaret bahwa untuk persembahan dan dari ibadah-ibadah yang dilaksanakan di rumah lewat media online beberapa minggu ini dapat memberikan
ke gereja dengan cara diantar langsung ke gereja pada waktu dan keadaan yang memungkinkan dan dapat diserahkan langsung kepada pendeta. Dapat juga melalui setoran atau transferan ke bank rekening gereja BNI 46 atas nama Gembino Nasaret dan menginfokan resi pengiriman kepada majelis jemaat lewat grup WA. Akhir kata, pendeta dan majelis mengucapkan selamat merayakan Paskah bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang berada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu, kita akan bersama-sama mengangkat pujian nyanyian pengutusan Ada Hari Esok. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat merayakan Paskah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai nyanyian akhir, kita bersama-sama mengangkat pujian dari Klik 147, Sang Penebus Juru Selamat Dunia.